Hai, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Dode Pranowo Sugian, mahasiswa PPG Angkatan ketiga Universitas Muhammadiyah Metro. Nah, pada pagi hari ini saya akan melaksanakan PPN yang pertama pada kelas 10 I1. Nah, selamat menyaksikan teman-teman. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Pagi Pak. Suara Bapak jelas dengar? Jelas Pak. Oke. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat Pak. Sehat Pak. Baik, kita akan mulai. Bapak akan mau cek kehadirannya. Ya. Cindy hadir? Cindy Asri? Gracela Saya, hadir? Pak. Kita mulai. Baiknya kita berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Rahmat pimpin. Yo. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, marilah ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik anak-anak Bapak. Berdoa itu merupakan dari nilai-nilai religius kita. Jadi diawali pagi hari kita wajib dengan berdoa maupun dalam kegiatan pembelajaran. Duduk ya, duduk yang bagus, sikap yang baik. Kita dengarkan lagu ini. Baik, setelah lagu ini, maka Bapak harapkan nasionalismemu itu tumbuh dan berkembang, ya, sebagai wujud dari nasionalisme kita sebagai bangsa Indonesia yang bangga terhadap negaranya sendiri. Oke, kita lanjutkan. Bapak ada motivasi untuk pagi hari ini. Ya, motivasi ini mudah-mudahan bisa menggugah semangat kalian bahwa dalam kehidupan kita, bahwa hak itu anak Bapak melakukan yang terbaik di semua kesempatan. Harus kita ingat ya, ini sebagai motivasi Bapak di pagi hari ini. Baik anak Bapak, kita akan masuk ke pembelajaran, tapi sebelum itu Bapak akan jelaskan akan sampai pencapaian kompetensi dalam pembelajaran ini dan tujuan akan kita capai dari proses pembelajaran pada pagi ini. Nah, indikator pencapaian kompetensinya mengorganisasikan hasil-hasil budaya masyarakat Indonesia pada masa praaksara. Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama, setelah mengamati gambar di PowerPoint dan melalui kegiatan tanya jawab, peserta didik dapat mengorganisasikan hasil-hasil budaya masyarakat Indonesia pada masa praaksara. Yang kedua, setelah mengamati video di slide PowerPoint dan melalui kegiatan tanya jawab, peserta didik dapat merekonstruksi hasil-hasil budaya masyarakat Indonesia pada masa praaksara secara tertulis dengan benar. Tujuan pelajaran ya untuk keterampilan. Dari sini nanti Bapak harapkan ada suatu proyek ya, karena kegiatan pembelajaran Bapak ini menggunakan model pembelajaran project based learning. Nah, apa proyeknya? Ya Bapak harapkan nanti siswa bersama teman-temannya dalam proses diskusi kelompok mampu merancang desain hiasan gerabah yang terbuat dari tanah liat. Nah, gerabah nanti yang kalian hasilkan itu ampuh dirancang dalam bentuk media promosi. Apa manfaat nanti yang kita dapatkan dari materi ini, anak Bapak? Ya, relevansi apa yang bisa kita dapatkan? Nah, harapkan dari materi ini, nilai-nilai yang penting dalam kehidupan kita adalah ya pola kehidupan masyarakat praaksara dengan pola kehidupan masyarakat sekarang hampir sama. Ya, semangatnya, kerja kerasnya, ya, sifat gotong royongnya, kerjasamanya. Nah, ini perlu kita tanamkan dan perlu diketahui ya relevansinya bagi anak-anak Bapak dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, coba perhatikan gambar di bawah ini. Sudah nampak gambarnya ya? Ada yang bisa menjelaskan gambar ini? Memberikan pendapatnya, silakan. Di gambar ini, manusia secara sedang gotong royong atau pengenalan pelemburan timah dan biji logam.
untuk mendukung pelayaran mereka dengan menerapkan sistem belayar. Wah, luar biasa. Tepuk tangan aplaus untuk Eda ya. Ya. Tuh. Nah, tapi sebelum masuk kita ke materi, intinya masih ingat dengan materinya tentang manusia berubah? Indonesia ada manusia berubah yang oleh Eugenie Du Bois. Siapa nama manusia berubah itu? Pithecanthropus erectus. Masih ingat? Pithecanthropus erectus. Tahun berapa ditemukan? Lupa. Ya. Erectus bukan Eugenie Du Bois itu tahun 91 di Trinil ya. Ya baik anak-anak Bapak, ini hasil-hasil kebudayaan berdasarkan corak kebudayaannya bahwa kehidupan manusia itu terbagi dari beberapa zaman pada masa praaksara. Ya, ada zaman Paleolitikum, zaman Mesolitikum, zaman Neolitikum, zaman Megalitikum sampai zaman logam. Bagaimana kehidupannya? Kita lihat di sini. Di zaman Paleolitikum, zaman Paleolitikum itu masa berburu dan mengumpulkan makanan. Nah, pada masa ini kehidupan mereka masih nomaden. Nah, ada yang bisa menjelaskan anak-anak Bapak di sini masih ingat ini tentang kehidupan yang nomaden? Saya sih, Pak. Saya, Pak. Ya, apa itu? Ya, silakan. Saling berpindah tempat dari tempat yang lain ke dari tempat yang satu ke tempat lain, Pak. Pindah-pindah, Pak. Kehidupannya pindah-pindah ya. Ya, plus untuk bagus ya. Pagi-pagi sudah semangat. Kita lanjut. Kita ke hasil-hasil budaya ya, yang ada pada masa Paleolitikum. Ini tentunya seperti kapak perimbas, ada alat serpi atau flekes, ulang. Kita lanjut ke kehidupan selanjutnya. Masa bercocok tanam di masa Neolitikum. Bagaimana kehidupan masyarakat pada masa ini, kehidupan manusianya, ya, bahwa pada masa ini sudah mengenal bercocok tanam, ya, atau dikatakan food producing. Ya. Anak-anak Bapak tahu tidak itu pengertian dari food producing? Kegiatan memproduksi makanan dengan cara bercocok tanam, berladang, dan Ya, food producing itu manusia pada saat itu sudah mampu menghasilkan makanan sendiri. Beda dengan food gathering, mereka masih mencari makanannya. Lanjut ke hasil budaya apa saja yang dihasilkan pada masa Neolitikum. Nah, ada beling persegi, ada kapak lonjong, ada mata panah, ada pemukul yang terbuat dari kulit kayu, ada perhiasan, dan menariknya di sini gerabah. Nah, gerabah inilah pada anak-anak Bapak yang akan kita desain. Walaupun pada masa praaksara desainnya masih sederhana, kita di sini desainnya lebih menarik. Ya, bagaimana nanti kelompok-kelompok yang sudah akan Bapak bagikan mendesain ini dalam variasi warnanya, bentuknya, kemampuan kalian bagaimana memanfaatkan teknologi dalam media promosinya. Nah, ini menjadi proyek yang harus kita kerjakan. Ya, proyeknya mungkin deadline-nya selama 2 minggu. Oke, di zaman Megalitikum, ini masa bercocok tanam tingkat lanjut. Nah, pada zaman Megalitikum sudah mengenal kepercayaan. Mereka sudah mempercayai roh-roh nenek moyang atau bahkan benda-benda besar. Hasil kebudayaannya, nah ini ada menhir, ada punden berundang, ada kubur batu, dan ada dolmen dan arca batu. Ya, bentuk kebudayaannya seperti batu-batu besar. Next, ini masa perundagian atau di zaman logam. Nah, di zaman logam ini mereka sudah menggunakan perahu dalam kegiatan perdagangan. Ya, bahkan di sini mereka sudah mengenal sistem barter. Ya, anak-anak Bapak, sistem barter itu seperti apa? Transaksi dengan menukar barang, Pak. Seperti tukar menukar barang. Oke, bagus ya. Barter itu tukaran barang dengan barang. Nah, hasil kebudayaannya sudah lebih menarik. Sini sudah berinovasi dari masa Paleolitikum sampai zaman logam atau zaman perundagian sudah berubah. Ya, sudah barang alat-alat yang digunakan itu dari perunggu. Nah, anak-anak Bapak, dari
materi Bapak ini mudah-mudahan bisa dipahami dan kita masuk ke forum diskusi. Nah, yang kalian diskusikan adalah kelompok 1, mendiskusikan hasil kebudayaan masyarakat pada masa Paleolitikum. Kelompok 4, mendiskusikan nilai-nilai budaya masyarakat praaksara dan pengaruhnya dalam kehidupan lingkungan terdekat. Nah, kalau ini sudah bisa dikerjakan, maka indikator yang kita harapkan tujuan pembelajarannya akan tercapai. Oke, 5 menit cukup? Cukup, Pak. Cukup, Pak. Kelompok ada yang sudah selesai? Kelompok 1? Selamat siang semua. Ya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Farida Rahmadani Sitorus. Saya dari kelas 10 IPS 1 mewakili kelompok 1. Peralatan yang digunakan di zaman Paleolitikum. 1 itu ada kapak genggam. Banyak yang ditemukan di daerah Pacitan. Kenapa dibilang kapak genggam? Karena alat tersebut serupa dengan kapak, tetapi dia tidak bertangkai. Cara menggunakannya itu dengan cara digenggam. Ya, luar biasa pengalaman ya dari kelompok 1 ini. Kita lanjut ke kelompok 2, silakan. Perkenalkan, nama saya Novita Sari. Saya dari kelompok 2. 1, hasil kebudayaannya itu ya berupa kapak persegi. Corak kebudayaannya itu yaitu Neolitikum. Nama dan kegunaannya, kapak persegi yang besar sering disebut dengan nama beliung atau cangkul. Oke, kelompok 3, silakan. Perkenalkan, nama saya Pujahati. Saya perwakilan dari kelompok 3. Hasil kebudayaan masyarakat pada masa megalitik. Oke, lanjutkan ke kelompok 4, silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adam Husaini. Saya perwakilan dari kelompok 4. Ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu nilai-nilai budaya masyarakat praaksara dan pengaruhnya dalam kehidupan lingkungan terdekat. Sekian, terima kasih. Pak. Wow, luar biasa. Kelompok 1, kelompok 4. Ya, berarti tujuan pembelajaran kita sudah bisa dicapai dari diskusi ini dan dari hasil presentasi yang sudah disampaikan oleh anak-anak Bapak. Luar biasa, tepuk tangan untuk semuanya. Dengan pendekatan SIM, kita memakai model pembelajaran yang project based learning. Nah, ini ada video yang bisa kita lihat teknik pembuatan gerabah secara sederhana. Video ini nanti bisa dilihat lagi di Google Classroom, Bapak akan kirimkan. Aktivitas kita tetap menggunakan Google Classroom, ya. Absensi jangan lupa diisi nanti di Google Classroom-nya, nanti akan Bapak bagikan juga tes formatif. Nah, ini LKPD. Perhatikan LKPD ini dikerjakan secara individu. Ya, kesimpulan kita pada hari ini silakan. Pak, saya Pak. Oke, silakan Cindy. Dari pelajaran sejarah ini, kita juga mengetahui berbagai hasil kebudayaan pada zaman megalitikum seperti tidak jauh dari lokasi kita. Yang disebutkan Puja tadi, ada sarkofagus di daerah Tomok terdapat di Sumatera Utara. Ya, kesimpulan kita dari pembelajaran ini, ya, sumber kehidupan bagi manusia itu sangat penting. Untuk mencapai sumber kehidupan itu, maka dibutuhkan peralatan yang akan digunakan. Untuk materi kita pada minggu berikutnya, pertemuan berikutnya, Bapak akan menyampaikan tentang perkembangan kehidupan masa praaksara berdasarkan corak kehidupannya. Terima kasih kepada anak-anak Bapak yang sudah semangat pada hari ini belajarnya. Ini ditutup oleh Nurweni. Ya, silakan Nurweni, sekretarisnya. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, ya, aktivitasnya salam dari Bapak untuk orang tuanya, salam share untuk kita semuanya. Sampai jumpa pertemuan berikutnya. Oke, Pak. Ya, Pak. Oke, Pak. Selamat siang semuanya. Siap, Pak.